الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ya, ini sekilas ya. Bukan hanya tim SAR kita saja, namun juga dengan relawan bencana yang sudah dilatih dari MTA ya, dari Satgas kita yang sudah dilatih, dan juga dari warga MTA yang memang ikut dalam pelatihan relawan bencana, bahu-membahu, bergotong royong, bersinergi dengan pemerintah. Karena duka yang terjadi di sana, duka kita semua. Coba sekarang kita renungkan, kita bicara dari hati ke hati. Apa yang beliau-beliau cari di sana itu apa? Apakah cari ketenaran? Apakah cari pujian? Mereka tinggalkan keluarga. Jangan dikira tidak punya keluarga. Saudara-saudara kita yang saat ini berjibaku di sana, itu juga punya keluarga. Berhari-hari meninggalkan keluarganya. Berhari-hari kurang tidur, kurang makan, kurang mandi juga. Bahkan juga kesehatannya berkurang, ada yang kemudian jatuh sakit, dirawat sejenak, kemudian karena panggilan iman lantas bangkit kembali, padahal membawa badannya sendiri saja berat karena dalam kondisi sakit. Namun karena panggilan iman dan takwa, maka sakit tidak dirasakan. Gempa-gempa susulan masih terus berlanjut. Tidak mustahil beliau-beliau di sana, tidak mustahil bisa kehilangan nyawanya juga. Oleh karena itu kita yang di sini, utamanya para pimpinan Majelis Tafsir Al-Quran, pusat, pengurus, di perwakilan maupun cabang, kalau memang tidak mau memberikan support pada beliau-beliau yang sedang berjibaku sabilillah di sana, jangan lontarkan kalimat-kalimat yang menyakitkan. Seperti dikiranya relawan-relawan bencana kita yang kita kirim di sana itu, ada yang mengira bahwa itu pekerja bayaran. Ada yang mengira sebagai pekerja bayaran. Kalau itu keluar dari lesan bukan warga MTA, ya kita maklumi. Tetapi kalau itu keluar dari lesan keluarga besar MTA, apalagi dari pengurusnya, na'udzubillah. Na'udzubillah, sempit sekali cara berpikirnya. Beliau sudah berjibaku seperti itu. Dan ini tidak bisa digantikan. Karena yang masuk ke sana, yang boleh, itu memang yang punya izin dari pemerintah. Dalam hal ini dari Basarnas atau dari BPBD. Kita meski punya semangat 45 untuk menggantikan di sana, tidak boleh kita, karena tidak punya keahlian untuk itu. Tidak punya keahlian untuk itu. Jadi yang memang betul-betul punya kompetensi dan sudah dididik, dilatih untuk penanganan bencana. Maka sudah stop kalau toh memang selama ini ada ungkapan-ungkapan yang menyakitkan. Hentikan. Dua bibir ini fungsinya, kalau kita tidak bisa berkata baik, maka diam, tutup mulutnya. Jangan ngomong sesuatu yang tidak baik. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Kita bersyukur hati keluarga besar Majelis Tafsir Al-Quran tanpa pamrih digerakkan oleh Allah, dilunakkan oleh Allah, berusaha menjadi sebaik-baik manusia, menolong kesulitan orang lain. Nabi kita bersabda, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah.
Barang siapa yang melepaskan penderitaan dunia seorang mukmin, maka Allah akan lepaskan penderitaannya di hari kiamat. Dan seorang muslim itu, muslim yang paling baik, manusia yang paling baik itu yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Untuk bisa bermanfaat bagi manusia lainnya, kalau orang lain butuh pertolongan, segera. Kalau kita ingin jadi muslim yang baik, segera ulurkan pertolongan. Dengan apa? Dengan harta, dengan tenaga, dengan pikiran, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Maka sinergitas diperlukan. Dzu ilmin, dzu quwwah, dzu fikrin, dzu malin, dzu nafsin. Itu disinergikan. Jadi kekuatan ilmu, kekuatan fisik, tenaga, kekuatan pikiran, kekuatan harta, bahkan jiwa kita sinergikan untuk berusaha menjadi sebaik-baik manusia di hadapan Allah. Salah satunya dengan bersegera tanpa pamrih, segera memberikan uluran tangan kepada yang membutuhkan. Maka jangan sampai ada ungkapan-ungkapan yang menyakitkan. Yang berbicara seperti itu, coba ditukar tempatnya, suruh berangkat ke sana. Kalau ternyata dia mengatakan itu pekerja bayaran, suruh ke sana, dibayar berapa dia? Ini kegiatan sabilillah. Kok tega-teganya? Salah seorang pengurusnya mengatakan bahwa itu pekerja bayaran. Kok tega sekali, terbuat dari apa hatinya? Terbuat dari apa? Maka melalui mimbar ini, kajian ini, kami serukan kepada seluruh pengurus Majelis Tafsir Al-Quran dan keluarga besar Majelis Tafsir Al-Quran dimanapun berada, baik pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat perwakilan maupun tingkat cabang, berikan support sepenuhnya kepada seluruh elemen pendukung dakwah Majelis Tafsir Al-Quran. Kalau tidak mau memberi support, maka tutup mulutnya. Jangan komentar dengan komentar-komentar negatif. Kita di sini tidak sedang berjibaku di lokasi bencana. Maka support beliau-beliau yang sedang berjibaku itu. Berangkat ke sana dengan penuh keikhlasan. Dengan tenaganya, banyak juga dengan hartanya juga. Nah, kita di sini yang tidak berangkat karena tidak dipilih oleh Allah untuk giat sabilillah di lokasi bencana, namun diberi kemampuan finansial oleh Allah, maka kita dukung dengan kekuatan harta yang Allah berikan pada kita. Saudara-saudara kita yang Allah berikan kekuatan tenaga, namun secara finansial itu kurang, maka kita support dengan harta kita. Support harta kita ini dalam rangka ta'awun. Bukankah Allah perintahkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ta'awun dalam kebaikan, nek ora iso mangkat tenagane fisiknya, berangkat hartanya. Biar fisik dan tenaga saudara-saudara kita yang berangkat yang memang secara harta berkekurangan. Mereka ini punya keluarga, beliau-beliau ini. Bahkan tidak sedikit yang obah mamah. Hari ini obah, hari ini ada yang dimamah. Kalau hari ini tidak obah, maka keluarganya tidak ada yang dimamah, tidak ada yang dimakan. Sedangkan secara bergiliran beliau-beliau 5 hari 1 pekan di sana. Bagaimana keluarga yang ditinggalkan? Yang secara ekonomi berkekurangan. Padahal ini tidak bisa digantikan. Karena yang Allah pilih untuk Allah titipkan keahlian penanganan bencana adalah beliau-beliau. Kita tidak bisa menggantikan beliau. Yang memang tidak Allah pilih, sehingga kita tidak punya ilmu untuk itu, tidak punya keahlian. Maka bagi relawan-relawan kita yang berangkat, tetapi keluarganya berkekurangan,
Mereka tinggal sekian hari, kewajiban kita menjamin keluarganya. Itu namanya ta'awun. Jangan egois. Egois kemudian berpikiran sempit, suudon, mengatakan pekerja bayaran. Bahkan ada yang berangkat, salah satunya pedagang cilok itu. Ketika dari pengurusnya, ini pengurus yang paham. Pengurus yang paham arah dakwah Majelis Tafsir Al-Quran. Itu kemudian bukan menawarkan, bahkan mau memberi. Berapa hari di sana? Karena ini pedagang cilok, kalau tidak jualan, dia tidak dapat makan keluarganya. Tidak dapat pemasukan. Kemudian pengurusnya mau memberi, ditolak oleh yang bersangkutan karena perwira. Dengan mengatakan, matur suwun, alhamdulillah, Allah masih beri saya celengan. Cukup untuk keluarga saya. Jangan dikira beliau-beliau yang berangkat itu aji mumpung, dikei ditompo. Banyak yang berlaku perwira. Namun demikian, bagi yang berkekurangan kemudian menerima, jangan kita suudoni kemudian nyatanya ditompo. Coba diingat itu, Quran Surat Al-Baqarah 273. Ini sesuatu yang kita anggap sangat serius. Berarti tidak paham arah langkah perjuangan Majelis Tafsir Al-Quran. Kalau sampai keluar komentar-komentar seperti itu. Kalau ada pengurus yang tidak mendukung, berarti pengurus ini tidak paham arah langkah perjuangan Majelis Tafsir Al-Quran. Quran Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 273. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di bumi. Nah ini dulu. Berinfaklah. Berinfaklah. Ini perintah dari Allah. Bukan dari Majelis Tafsir Al-Quran. Perintah infak, mengeluarkan sebagian harta yang Allah titipkan pada kita. Ini perintah Allah. Redaksi yang digunakan pun itu redaksi perintah. Infak itu untuk siapa? Lil fuqara, untuk orang-orang fakir. Orang fakir yang seperti apa? Alladzina, dalam ayat ini disebutkan alladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard. Yaitu untuk orang-orang fakir yang mengikatkan dirinya untuk berjuang fisabilillah, sehingga dia tidak bisa lagi mencari nafkah, tidak bisa lagi berusaha bekerja untuk mencari nafkah, karena terikat dirinya dalam perjuangan sabilillah. Lah saudara-saudara kita yang di sana itu sedang terikat diri mereka dalam kegiatan sabilillah. Bagi saudara kita yang mampu fisik, mampu harta, mampu ilmu dalam penanganan bencana, beliau berangkat dengan semua yang ada pada dirinya. Berangkat dengan tenaga dan fisiknya, berangkat dengan hartanya, berangkat dengan ilmunya. Namun ada juga yang Allah titipkan ilmu dan fisik kekuatan, namun Allah tidak berikan kemampuan harta. Maka beliau berangkat dengan tenaga dan ilmunya. Hartanya siapa? Kita yang di sini. Keluarkan, infakkan untuk kebutuhan sabilillah yang ada di sana. Kemudian lanjut. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya
karena memelihara diri dari minta-minta. Saudara-saudara kita yang di sana itu tidak minta-minta, mau berangkat itu tidak minta. Hampir mayoritas itu menjaga keperwiraannya. Bahkan tadi pedagang cilok diberi tidak mau, karena dia masih punya, bukan aji mumpung. Namun beliau-beliau ini kewajibannya berlaku perwira, sampai-sampai kita yang di sini mengira yang berangkat ini semuanya orang kaya yang berkecukupan. 1 pekan tinggalkan pekerjaan, oh berarti itu orang kaya. Kita tidak tahu keadaan yang sebenarnya, sehingga mengira beliau-beliau ini orang yang berkecukupan secara harta. Maka berani meninggalkan pekerjaan selama 1 pekan. Bukan mereka itu berkecukupan. Sebagian di antara beliau-beliau ini berkekurangan, tetapi beliau-beliau ini menjaga keperwiraannya. Kemudian ta'rifuhum bisimahum la yas'alunan nasa ilhafa. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya. Mereka tidak meminta kepada orang-orang secara mendesak. Kewajiban kita mengenali keadaan yang sesungguhnya. Jangan lantas kita mengatakan, aku wis wong duwe kabeh, wong ora njaluk wis duwe kabeh. Itu orang kaya semua. Kewajiban mereka berlaku perwira, kewajiban kita mengenali keadaannya. Ta'rifuhum bisimahum. Kamu mengenali mereka dari tanda-tandanya. Tentu pengurus-pengurus MTA dimanapun berada harusnya kenal dengan warga yang ada di sekitarannya, dengan warga MTA yang di bawah kepemimpinannya. Harusnya kenal. Oh, fulan ini sedang berangkat berjuang sabilillah. Tapi ternyata kalau ditinggal untuk makan keluarganya sehari 1 kali saja sulit, nggak ada. Maka ada, bismillah kamu berangkat. Keluargamu kami yang jamin selama kamu berada dalam tugas sabilillah. Makan keluargamu kami yang jamin, kebutuhan keluargamu kami yang jamin, kebutuhan-kebutuhan primernya. Berapa hari? 5 hari. Dah berangkat tugas. Jangan sampai kekurangan ketika kamu tinggalkan bertugas untuk keluargamu menjadikan kamu tidak jadi berangkat. Dah, bismillah berangkat. Kita bersinergi. Karena saya tidak bisa menggantikan kamu berangkat ke sana. Kenapa? Karena saya tidak dipilih oleh Allah. Allah tidak titipkan pada saya ilmu penanganan bencana. Tapi alhamdulillah Allah titipkan kekuatan harta pada kami. Maka kamu yang dititipi oleh Allah ilmu dan fisik itu berangkat ke sana. Kami yang dititipi harta oleh Allah, kami jamin keluargamu dengan harta kami. Kebutuhannya kami jamin. Tanda-tanda mereka itu yang berlaku perwira, la yas'alunan nasa ilhafa. Tidak mudah-mudah meminta orang lain dengan cara mendesak. Tidak memaksa. Meski berkekurangan, kalau toh minta, nembung, itu dengan tidak memaksa. Tapi kebanyakan beliau-beliau berlaku perwira. Pas pamitan itu, ketika kita berangkatkan yang regu kedua, itu ada istri dan anaknya lagi sakit. Dan suaminya ini obah mamah. Ibaratnya kalau hari itu kerja, ada yang di mamah. Anak istri sedang sakit. Tapi istrinya berjiwa besar. Dia mengatakan, Mas, jangan pikirkan saya dan anak. Insya Allah Allah menyembuhkan. Dah, panjenengan berangkat untuk kegiatan sabilillah. Berangkat ke Cianjur. Insya Allah ini untuk kebaikan kita bersama. Ini seorang istri lagi sakit, anaknya juga lagi sakit, anaknya masih kecil. Juga lagi sakit. Suami mau berangkat panggilan sabilillah datang. Kalau ini tidak punya jiwa besar, hatinya tidak dipenuhi dengan keimanan, sulit dia akan berangkat. Melihat anak istrinya terbaring sakit. Tetapi istrinya luar biasa.
Dah berangkat sana mas. Padahal keberangkatan suaminya ini ke lokasi bencana itu tidak mustahil bisa terkena dampak juga. Bahkan dampaknya mungkin bisa pulang hanya nama. Karena seperti yang kita lihat tadi, seperti itu medannya. Masa kita di sini dengan santainya, dengan entengnya lisan mengatakan pekerja bayaran. Terbuat dari apa hati orang yang mengatakan seperti ini? Buat coba orang yang mengatakan ini berangkat ke sana. Rasa satu pekan, wes sedina wae. 1 hari saja. Berangkat tenan, penanganan betul, bukan berangkat terus foto-foto selfie di sana. Beliau-beliau yang di sana itu bukan sedang piknik. Ya, kurang tidur, kurang makan, kurang mandi, kurang kesehatan juga. Tinggalkan anak istri, tinggalkan keluarga, tinggalkan pekerjaan. Semua dilakukan untuk mengamalkan hasil kajinya. Karena dakwah MTA ini bukan hanya pengajian dari mimbar ke mimbar saja. Namun sesudah ngaji dari mimbar ke mimbar, butuh dipraktekkan hasil kajinya. Salah satu praktek dari hasil kaji yaitu menolong orang yang membutuhkan. Termasuk saudara-saudara kita di Cianjur yang sedang diuji oleh Allah, membutuhkan uluran tangan kita. Maka sejak pertama kita menjadikan Islam sebagai jalan hidup, sejak saat itu kita punya kewajiban untuk tolong menolong. Maka jangan bakhil dalam tolong menolong. Jangan bakhil tenaganya, jangan bakhil waktunya, jangan bakhil hartanya. Kata Allah di sini, wa ma tunfiqu min khairin. Kebaikan apapun yang kamu infakkan, baik harta, tenaga, ilmu, apapun kebaikan yang kamu infakkan, kamu nafkahkan di jalan Allah, fa innallaha bihi alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Termasuk kita yang di sini, meski fisik kita tidak berangkat ke sana, namun kita infakkan harta kita untuk mendukung saudara-saudara kita yang sedang berjibaku sabilillah di sana. Allah Maha mengetahui. Allah akan balas kebaikan yang kita lakukan, kebaikan yang kita infakkan, meski hanya seberat dzarrah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan sebesar dzarrah, niscaya kita akan melihat balasannya. Keburukan sebesar dzarrah, niscaya kita juga akan melihat balasannya dari Allah. Tidak berangkat ke sana, tidak menginfakkan hartanya, malah justru berkomentar negatif. Itu melakukan satu keburukan. Kalau tidak tobat, dia akan mendapatkan balasan dari Allah terkait komentar yang dia lakukan. Bukankah Allah tetapkan wa qulu qaulan karimah, wa qulu qaulan sadida, wa qulu qaulan ma'rufa. Katakan perkataan yang baik. Lisan ini anugerah dari Allah, diberikan kepada kita. Fungsinya bukan hanya sekedar untuk bicara, namun fungsinya sesuai dengan ketetapan Allah, yaitu digunakan untuk bicara yang baik-baik. Maka kalau tidak bisa bicara baik, hendaknya diam. Kalau keluar di lisannya, pekerja bayaran, itu perkataan yang tidak baik, maka hendaknya diam. Bagaimana cara diam? Kita sudah tahu semuanya. Tutupkan bibir atas dan bawah, mingkem. Ini saya tidak akan keluar perkataan apapun. Miris, miris. Saudara-saudara kita ibaratnya dalam bahasa Jawa itu kegiatan sabilillah toh nyawa di sana. Kita yang di sini bisa tidur nyenyak, makan enak, masa memberikan komentar seperti itu? Na'udzubillah. Sekeras apa hati yang bersangkutan sampai tega-teganya mengucapkan perkataan seperti itu? Padahal kewajiban kita ini hanya mendukung langkah sabilillah. Tidak ada kewajiban selain mendukung langkah sabilillah.
Ya. Dan kemudian saudara-saudara kita yang berangkat ke sana, alhamdulillah Majelis Tafsir Al-Quran ini dalam kegiatan sabilillahnya kita berusaha maksimal untuk totalitas. Ibaratnya itu maju perang itu ya bawa senjata. Untuk evakuasi di sana bukan hanya orangnya saja yang hadir. Nah sekarang kalau orangnya saja yang hadir di sana, arep ngopo? Hanya toleh kanan, toleh kiri. Sudah dilatih, tidak bawa alat. Nah, terus bagaimana? Percuma kehadiran kita di sana, malah menambah beban. Yang namanya menolong itu sabilillah, itu meringankan beban. Bukan justru malah menambah beban. Maka alhamdulillah Allah beri kemudahan bagi Majelis Tafsir Al-Quran untuk berangkat ke sana dengan membawa semua peralatan yang dibutuhkan. Semaksimalnya kita bawa. Termasuk Allah titipkan untuk kita membuka dapur umum di sana. Dalam sehari 1.500 porsi. Itu yang Allah titipkan pada Majelis Tafsir Al-Quran. Itu titipan dari Allah kepada kita, kewajiban kita menyalurkan saja. Tidak boleh kita tahan, kewajiban kita salurkan sudah. Karena Allah yang titipkan pada kita. Dan untuk mengangkut peralatan yang dibutuhkan selama ini di tempat-tempat bencana, itu ternyata dengan mobil 2 kabin tidak cukup. Sehingga dibutuhkan armada, dalam hal ini truk. Dalam hal ini truk. Dan truk itu untuk bisa dapat truk itu harus beli. Beli itu dengan uang, bukan dengan godong kan gitu. Lah monggo, setelah kita mendengar kebutuhan untuk penanganan bencana mengangkut alat-alat itu, setelah kita mendengar itu, monggo yang tergerak hatinya. Ini tidak mewajibkan loh ya. Nanti dikira, jaluk truk, bukan jaluk truk. Ini hanya memberi informasi. Ya sekarang ke sana dibawa dengan mobil double kabin tidak cukup peralatannya. Apalagi dibawa dengan mobil biasa. Apalagi dibawa dengan sepeda motor. Sangat tidak mungkin. Maka yang sangat memungkinkan saat ini adalah armadanya truk. Nah, tidak perlu dijelaskan ulang. Artinya kebutuhannya untuk sabilillah, bentuk kemaksimalan qadrul istitoah saat ini untuk mengangkut barang adalah truk. Nah, mari hatinya yang tergerak, monggo sinten. Kita berlomba fastabiqul khairat, berlomba. Dan itu kebaikannya bukan untuk Majelis Tafsir Al-Quran, bukan. Untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Kebaikan yang kita infakkan Allah Maha mengetahui. Man amila sholihan falinafsih. Kebaikannya untuk dirinya, menjadi tabungan akhiratnya. Bagi yang hatinya tidak tergerak, padahal Allah berikan harta yang lebih, ya tidak dipaksa. Wong namanya infak itu tidak ada paksaan. Hanya orang-orang yang memang terpanggil hatinya karena keimanan dan ketakwaan yang akan mengeluarkan sebagian hartanya untuk kepentingan sabilillah. Ya, mudah-mudahan tidak ada lagi setelah ini. Bismillah, ini untuk kita semua. Terutama untuk yang ngomong ini dulu. Jangan sampai yang ngomong ini di kemudian hari melontarkan kalimat-kalimat negatif juga. Kalau toh kita sebetulnya belum Allah titipi harta untuk itu, fisik juga tidak ada, ilmu tentang itu juga tidak ada, maka support dengan doa. Atau kita diam. Diam kita itu sudah support buat kepentingan sabilillah. Kenapa? Karena kalau kita buka mulut, komentar yang keluar komentar negatif, maka kita tutup mulut kita diam. Nah, diam kita itu sudah merupakan bentuk mendukung support agar saudara-saudara kita saat ini yang berjibaku di sana betul-betul merasa dapat dukungan dari keluarga besar Majelis Tafsir Al-Quran.
maka diam. Kalau komentar, sok keminter, ya sudah, berangkat sana. Berangkat sana 1 hari 1 malam saja, nginep di sana. Dan lakukan penanganan betul. Bukan ke sana terus nginepin di hotel, itu piknik namanya. Lakukan penanganan. Nanti panjenengan akan merasakan bagaimana tetesan keringat, tetesan air mata, bahkan tetesan darah dilakukan oleh saudara-saudara kita yang saat ini ada di sana dalam rangka meraih ridho Allah, dalam rangka menyebarkan kebenaran Al-Quran dan kebenaran As-Sunnah ini tanpa pamrih. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua yang masih punya pikiran, punya komentar yang negatif tentang kegiatan Sabilillah yang saat ini dilakukan oleh Majelis Tafsir Al-Quran dan oleh saudara-saudara kita yang tengah berjibaku di lokasi bencana.